Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya ya kawan pajak ya. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali di obrolan pajak ceria KPP Madya Jakarta Timur. Dengan saya Sari, penyuluh pajak di KPP Madya Jakarta Timur. Kali ini saya tidak sendirian, melainkan saya ditemani oleh dua rekan saya. Di sebelah sini ada Mas Ian Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Mas Didik Yandiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan menemani bahasan kita kali ini. Tentang apa nih Mas Ian nih? NIK NPWP ya? Iya, masih NIK NPWP. Seputar NIK NPWP, tapi informasinya ada tambahan. Diperpanjang, bener nggak nih? Nah, pasti kawan pajak sudah pada penasaran ya. Yuk kita langsung bahas. Yang pertama nih saya mau ke Mas Ian terlebih dahulu nih. Kan sejak pertengahan tahun 2022 pemerintah itu kan menerbitkan PMK 112 ya Mas ya, yang mana ini menjadi dasar dalam penerapan NPWP dengan format baru. Nah, boleh dijelaskan sedikit gak nih Mas, kira-kira sebenarnya tujuan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini tuh seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Sari. Selamat siang ya kawan pajak semuanya. Tujuan penerapan dari kebijakan ini ya Mas Sari ya, ini banyak sekali pertanyaan di lapangan gitu ya, buat apa sih gitu ya? Betul sekali. NIK disamain sama NPWP gitu kan. Ada 3 tujuan paling tidak gitu ya. Yang pertama, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, itu nomor 1. Kemudian yang kedua, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif. Jadi kan udah sama nih, NIK NPWP sama kan, jadi tentunya lebih efisien ya dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, dan diharapkan juga akan semakin efektif dalam memberikan layanan perpajakan, termasuk wajib pajak juga ketika mereka mengakses gitu ya layanan perpajakan, diharapkan juga mereka juga lebih efisien, lebih efektif juga gitu ya, tidak perlu banyak ingat gitu kan nomor kartu. Betul sekali. Nah, itu termasuk tujuan yang ketiga juga tuh, untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Memang kan pemerintah bersama DPR sudah mencanangkan gitu ya, bahwa kita akan mengarah ke sana gitu ya Mas Andi ya, untuk mendukung kebijakan Satu Data di Indonesia. Ini sebenarnya bagus sekali tujuannya ya, dimana nanti kita akan menerapkan single identification number, yang nantinya teman-teman ini biasanya punya kartu KTP, kemudian ada kartu NPWP, terus ada mungkin kartu BPJS, mungkin nanti kedepannya lebih berkurang kali ya dompetnya ya, maksudnya kartunya yang berkurang. Cukup dengan satu kartu KTP aja kali ya semuanya ya, tapi memang bagus sekali untuk diterapkan di negara kita. Nah, saya mau ke Mas Yandi nih. Untuk perubahan format NPWP kan terbagi menjadi 3 ya Mas ya. Yang pertama itu ada tentang WPOP, berubah menggunakan NIK, yang dilakukan secara mandiri bisa di DJP online gitu kan. Nah, sedangkan untuk WP Badan nih Mas, masih ada banyak WP yang telepon ke KPP atau bertanya, sebenarnya untuk WP Badan ini bagaimana sih cara pemadanannya, apakah dengan berubah? Kan nggak ada NIK kalau untuk WP Badan. Dengan cara apa nih Mas Yandi? Mungkin bisa dijelaskan ke kawan pajak. Ya, halo kawan pajak di KPP Madya Jaktim dimanapun berada. Jadi betul sekali Mbak Sari, bahwa saat ini memang seperti yang sudah disampaikan Mas Ian tadi, kan tujuannya mendukung kebijakan Satu Data Indonesia ya, sehingga penggunaan NPWP ini kan fokusnya nanti ke 3 subjek ya. Yang pertama subjek pajak OP penduduk, yang mana tinggal pemadanan pakai NIK dan NPWP. Kemudian ada pemadanan untuk WP Badan dan instansi pemerintah. Nah, menarik nih untuk pertanyaan terkait pemadanan NPWP bagi wajib pajak badan seperti apa. Karena di KPP Madya Jakarta Timur sendiri ini banyak sekali wajib pajak yang berkonsultasi karena mereka sangat aware ya. Nah, singkatnya untuk wajib pajak badan, instansi pemerintah, itu akan dipadankan secara otomatis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bagaimana caranya? Yaitu tentu saja dengan menambahkan 1 digit angka 0 di depan NPWP saat ini. Jadi misalnya Bapak Ibu saat ini WP Badan, baik itu PT, CV, koperasi, yayasan, ormas, dan sebagainya, dengan NPWP saat ini 15 digit, nah nantinya tinggal ditambahkan angka 0 di depan NPWP sekarang. Dan apakah
dengan penambahan ini bagaimana? Ada juga pertanyaan kan, apakah nanti tanda titiknya ini digeser kemana Pak? Ya, betul Nah, sekali. nah nanti tanda baca baik titik atau tanda dash gitu kan, itu sudah tidak diperlukan lagi karena 16 digitnya ini menjadi satu kesatuan bagi NPWP badan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana WP badan yang statusnya cabang gitu? Apakah pemadanan juga? Nah tentu saja pemadanannya itu bagi WP cabang, DJP dalam hal ini, pemerintah dalam hal ini DJP memperkenalkan konsep yang namanya NITKU, jadi nomor identitas tempat kegiatan usaha, yang mana nanti seluruh wajib pajak badan yang berstatus cabang itu akan memperoleh NPWP 16 plus 6, jadi 22 digit. Ya, nanti bagaimana implementasinya, tentunya kawan pajak bisa melihatnya di laman DJP online ya. Statusnya misalnya WP pusatnya saat ini di Kota Jakarta, punya cabang di 12 kota di Indonesia. Nah, itu nanti 12 cabang yang ada di 12 kota itu akan diberikan NITKU. Implementasinya bisa dilihat tentunya salah satunya di DJP online, atau kawan pajak nanti bisa juga mengajukan pencetakan ulang surat keterangan terdaftar. Di sana sudah tercantum tuh cabangnya mendapat NITKU nomor yang mana saja. Kira-kira begitu, Mbak Sari. Baik. Berarti sebenarnya tidak ada perubahan nomor ya, Tidak tetap ada. dengan format NPWP badan yang sekarang yang 15 digit, hanya ditambahkan 0 di depannya. Betul. Kemudian nanti untuk WP cabang, misalkan nih ada 100 cabang nih, berarti Iya. nanti format NPWP-nya itu tetap sama depannya, cuman dia ada 22 digit ya Mas Yandi ya. Iya, betul. Di urutan digit terakhirnya itu yang membedakan ya. Misalkan sekali. cabang pertama berarti kan 001, berikutnya Iya. 002 dan seterusnya seperti itu Iya. ya Mas Yandi. Baik, berarti sebenarnya tidak ada perubahan signifikan ya untuk WP badan ya, nomornya tetap sama ya intinya ya, yang pusatnya. Hanya saja berubah nanti di cabang yang akan bertambah menjadi 22 digit. Betul. Nah, gimana nih? Sekarang saya mau ke Mas Ian. Kalau misalnya ada wajib pajak nih, kawan pajak misalkan dia baru lulus kuliah, terus dia keterima kerja, kan otomatis dia biasanya belum punya NPWP ya Mas ya, karena baru lulus kuliah. Nah, apakah dia bisa langsung menggunakan NIK-nya untuk login di DJP online, atau tetap harus datang ke KPP nih untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak? Ya, untuk kawan pajak nih, fresh graduate gitu ya. Betul sekali. Baru lulus, alhamdulillah langsung dapat Alhamdulillah, kerja gitu kan, langsung dapat dapat kerja pekerjaan. gitu ya. Nah, kan sekarang kan NIK sudah sama dengan PP gitu ya. Betul. Sudah regulasinya sudah ada gitu ya. Nah, kemudian dari perusahaan pasti kan minta gitu ya, NIK-nya mana gitu kan. Atau kalau sudah update perusahaannya cukup minta NIK gitu kan. Nah, tapi apakah NIK-nya langsung bisa digunakan gitu kan? Sebagai NPWP tentunya kawan pajak tetap harus mendaftarkan diri gitu ya. Tetap mendaftarkan diri ke KPP. Nah, nanti ketika kawan pajak mendaftarkan diri, NIK-nya akan diaktifasi oleh kantor pelayanan pajak. Nah, setelah diaktifasi oleh kantor pelayanan pajak, barulah NIK kawan pajak sekalian bisa digunakan sebagai NPWP. Betul. Nah, kemudian yang menarik untuk pendaftaran NPWP ya, itu sekarang kan udah bisa di mana aja ya? Oh, sudah borderless berarti ya? Ya, Nggak bisa perlu... datang gitu ya ke KPP terdekat, nanti dari KPP terdekat akan membantu ya gitu ya untuk melakukan pendaftarannya. Baik, berarti nggak perlu misalkan nih kuliahnya misalkan di Jakarta, tapi rumahnya di daerah, KTP-nya misalnya KTP daerah, tidak perlu untuk balik dulu ke daerah untuk ngurus NPWP ya, tapi bisa di KPP yang terdekat dari tempat Iya, tinggal karena kan sekarang kalau ya. misalkan harus ke sana gitu ya, balik ke Betul. tempat tinggalnya di kampung misalkan gitu ya. Itu biasanya akan nanti Menyulitkan ya? gitu ya, akhirnya Menyulitkan sekali. akhirnya nanti ya merugikan kawan pajak juga ya, karena kan tentunya akan ada kesulitan nanti dari si pemberi kerjanya gitu ya untuk melakukan pemotongan ataupun melakukan administrasi terkait dengan pemotongan tadi gitu ya. Jadi kita buka di KPP manapun silakan datang gitu ya, nanti akan dibantu untuk mendaftarkan diri, kemudian NIK-nya akan diaktifasi. Baik, berarti memudahkan sekali ya kawan pajak ya, tinggal datang ke KPP yang terdekat di mana kawan pajak tinggal,
dengan membawa KTP tentunya nanti bisa langsung diaktifasi NIK-nya. Jadi nggak bisa langsung kita login di DJP online langsung menggunakan NIK, nggak bisa ya. Tetap wajib melalui aktivasi oleh kantor pajak. Nah, sekarang saya mau ke Mas Yandi nih. Mas Yandi, terkait dengan pemutakhiran data. Kan kita ada beberapa sarana ya. Nah, sarana itu apa aja nih yang memudahkan kita untuk bisa memutakhiran data NPWP-nya nih? Iya, jadi kawan pajak semua, untuk pemutakhiran data memang DJP sudah memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat untuk dapat mengakses sejumlah saluran yang tersedia. Setidaknya ada 3 saluran nih, Mbak Sari dan Mas Ian, kawan pajak semua. 3 saluran ini kita sudah kenal konsepnya click, call, counter. Jadi sebelum WP ke KPP, itu WP bisa mengeklik dulu. Ngekliknya di mana? Di laman DJP online. Jadi kalau kawan pajak belum pernah sama sekali mengakses djponline.pajak.go.id itu atau di website pajak.go.id, kawan pajak tinggal mengetik saja di mesin pencari populer kita ya. Kata kuncinya adalah DJP spasi online. Nah, di sana akan tampil tuh di bagian paling atas, kawan pajak tinggal klik saja. Dan apabila kawan pajak memang saat itu sampai dengan saat ini belum terdaftar, tinggal langsung mendaftar ke DJP online. Kemudian setelah mengklik, namun kawan pajak masih ada kesulitan nih, misalnya kendala koneksi internet, kendala pengisian, atau ada hal-hal lain yang membuat misalnya aksesnya tidak bisa proses pemutakhirannya nggak berhasil. Kawan pajak bisa menelpon kemana? Tentunya ke layanan kontak center Kering Pajak 1-500-200. Di sana nanti agen-agen kami di DJP akan membantu kawan pajak semua untuk melakukan pemadanan, pemutakhiran data, atau pertanyaan-pertanyaan lain, baik terkait NPWP maupun di luar NPWP. Kemudian tentu saja apabila 2 cara ini sudah dicoba oleh kawan pajak namun masih terkendala lagi, tentu saja kawan pajak boleh langsung menuju ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Nah, tentu saja untuk mengakses layanan di KPP sudah ada nih petugas di layanan helpdesk, di rekan-rekan seksi pelayanan maupun account representatif yang berkenan untuk membantu kawan pajak semua sehingga proses pemadanan, pemutakhiran data itu bisa berlangsung sukses sampai dengan selesai gitu, sampai tuntas. Nah, ini kira-kira apa aja nih Mas Yandi? Kalau untuk wajib pajak orang pribadi, itu yang dibutuhkan apa aja nih untuk bisa melakukan pemutakhiran data lewat DJP online? Iya. Apakah ada yang perlu dicek, misalnya data tanggal lahir udah sama apa belum, seperti itu ya? Iya. Jadi kalau untuk pemutakhiran melalui 2 saluran ya, DJP online maupun kontak center, yang paling dibutuhkan tentu saja NIK-nya. NIK-nya ini yang tertera di KTP elektronik, di dalam kartu keluarga, itu sudah dipastikan valid dan cocok. Tentu saja ketika sudah dipastikan valid dan cocok, serta sebelumnya telah digunakan untuk pendaftaran NPWP pada saat WP-nya mendaftar, udah pasti itu isian elemen datanya termasuk tanggal lahir itu akan mencocokkan dengan sendirinya gitu. Jadi kuncinya pastikan NIK kawan pajak yang saat ini kawan pajak pegang itu sudah tervalidasi dan terdaftar di Dukcapil. Nah, karena kalau ada kendala nih Mbak Sari, misalnya ketika NIK-nya tidak valid atau tidak cocok dengan NPWP yang terdaftar saat ini, nah itu dimungkinkan adanya proses lanjutan yang harus ditempuh oleh WP untuk misalnya menghubungi Dukcapil. Tapi tenang saja kawan pajak, yang penting elemen-elemen datanya itu sudah yang kami sampaikan tadi udah terpenuhi, itu udah pasti bisa melakukan proses validasi NIK dan sebagai NPWP. Dan mungkin bisa dicek juga ya Mas Yandi ya, kalau misalkan statusnya sudah valid itu pasti akan tertulis ya di bawahnya ya, data valid ya. Betul. Jadi kalau misalkan kawan pajak NIK-nya belum valid, nanti ada muncul notifikasi NIK
perlu validasi kalau tidak salah seperti itu ya, Iya. notifikasi yang muncul di bagian bawahnya. Nanti bisa kawan pajak cek masing-masing di DJP online-nya ya. Iya. Nah, terus sekarang saya mau ke Mas Ian nih. Mas Ian, kalau misalkan nih kayak perusahaan karyawannya banyak, nah dia tuh agak kesulitan mungkin ya untuk memastikan apakah semua karyawannya sudah melakukan pemadanan NIK atau belum. Iya. Nah, DJP sendiri kan mengeluarkan PENG 19 ya. Iya, Dengan betul. adanya PENG ini tuh wajib pajak badan diberikan kemudahan untuk melakukan pemadanan. Bisa dijelaskan sedikit nggak nih ke kawan pajak semua nih, kira-kira syaratnya apa aja? Ya, terkait layanan pemadanan NPWP ya bagi ya contohnya perusahaan gitu ya. Nah, ini bisa memang perusahaan diberikan kemudahan gitu ya untuk melakukan pemadanan, membantu lah sifatnya seperti itu gitu ya, membantu karyawannya, tapi nggak terlepas karyawan juga sih, semua baik karyawan maupun nasabah bisa juga gitu Iya, ya, bisa atau juga. klien gitu ya, itu bisa juga dibantu. Tapi kalau ini kan NIK NPP berarti orang pribadi ya Iya. yang dibantu gitu ya. Nah, layanan tersebut memang tertuang di pengumuman Dirjen Pajak nomor 19 tahun 2023. Nanti kawan pajak bisa cek ya di situs pajak. Itu sudah ada tuh. Nah, adapun layanan pemadanan itu sendiri terbagi menjadi 3 ya, terkait dengan kriterianya gitu yang bisa memanfaatkan. Yang pertama melalui portal layanan. Nah, bisa dilakukan melalui portal layanan. Ini bagi badan yang memiliki paling sedikit 50 orang pegawai atau karyawan dalam SPT masa PPh pasal 21 terakhir, atau memiliki paling sedikit 50 lawan transaksi dalam SPT masa PPN terakhir. Itu ya, yang kedua itu ya. Atau yang ketiga, memiliki paling sedikit 50 bukti potong atau pungut dalam SPT masa PPh ya, ini ya, PPh terakhir. Nah, itu untuk yang melalui portal layanan. Kemudian untuk yang melalui web service ada juga bisa bagi pihak tertentu dengan kriteria memiliki paling sedikit 1 juta NPWP dalam sistem administrasinya untuk dilakukan pemadanan dan memenuhi panduan pengembangan. Ada syaratnya tapi ya, ada panduan pengembangan dan standarisasi aplikasi yang akan diminta diikuti oleh DJP. Nah, nanti akan ada adminnya di web service tersebut. Sepanjang nanti pihak tertentu atau badan ini mau atau berkenan gitu ya mengikuti panduannya, maka bisa diakses layanannya untuk memadankan data NIK NPWP terkait dengan NPWP yang ada dalam sistem administrasinya. Tapi syaratnya 1 juta gitu ya, paling sedikit. Minimal ya itu ya. Minimal. 1 juta Nah, ini NPWP. biasanya perbankan nih yang mengakses itu, betul. karena sebanyak kan jutaan itu ya gitu ya. Dan kalau NPWP-nya tidak valid gitu ya, atau NIK dan NPWP-nya tidak valid, akan menghambat proses administrasinya gitu ya. Betul Makanya sekali. dibuka lah ini opsinya atau layanannya. Kemudian yang ketiga, bisa juga melalui akun pajak.go.id pada laman resmi DJP bagi pihak tertentu yang tidak memenuhi kriteria tadi yang pertama dan kedua, atau bermaksud melakukan pemadanan NPWP secara individu. Jadi ada tiga channel gitu kira-kira gitu ya yang bisa ditempuh. Silakan kawan pajak bisa cek lagi nanti di PENG 19-nya. Jika memang memenuhi salah satunya dan ingin mengakses layanan tersebut, silakan bisa memanfaatkan gitu ya. Jadi mempermudah pemberi kerja atau badan dan juga pastinya karyawannya gitu ya. Betul sekali. Nah, berarti kan Mas Ian untuk bisa memanfaatkan layanan ini ya, berarti ini ada syarat-syarat yang memang harus disiapkan dulu nih terlebih dahulu Iya, oleh wajib betul, pajak. betul. Nah, untuk tata cara pengajuannya tuh kira-kira gimana nih Mas Ian? Ya, untuk bisa mengakses ya layanan ini nanti tentunya perusahaan atau badan usaha atau instansi gitu ya membuat formulir permohonan dengan format atau template yang telah ditentukan. Sudah ada formatnya Sudah dari ada, DJP ya betul, kawan pajak betul. Kemudian mendaftarkan atau registrasi secara elektronik melalui alamat portal konfirmasi. Alamatnya di https portal.npwp.pajak.go.id. Nah, itu bisa di searching juga nanti di kawan pajak di browser masing-masing gitu ya. Jadi ketika kawan pajak mengakses terus kemudian meregister gitu ya secara elektronik di sana, itu formulir juga nanti tersedia di situ, bisa digunakan gitu ya.
Kemudian kawan pajak silakan mengisi data-data yang diperlukan. Ya, nanti ketika sudah mengakses portal tadi gitu ya, ada data-data yang silakan diisi ya, akan yang diminta di sana, seperti data instansi. Kemudian yang penting juga ini data penanggung jawab, karena kan ini mau memadankan nih karyawan atau klien gitu ya, atau nasabah gitu ya, harus ada yang bertanggung jawab, nanti diisikan informasi identitasnya. Kemudian data staffnya nanti yang akan mengoperasikan itu juga harus diinput, dan data lainnya nanti yang diminta silakan diisi. Kemudian melampirkan dokumen pendukung berupa scanan hasil scanan ya, dokumen permohonan tadi. Nah, silakan di submit. Nah, kemudian setelah itu kawan pajak diminta untuk melakukan verifikasi pendaftaran melalui email yang telah didaftarkan. Jadi setelah register, kemudian nanti akan ada link gitu ya, verifikasi yang dikirim melalui email. Nah, silakan dilakukan verifikasi. Dan kemudian silakan dipantau emailnya secara berkala untuk mengecek tindak lanjut approval permohonan oleh DJP. Jadi setelah approval intinya gitu ya, setelah semua dilalui, diisi datanya, verifikasi, kemudian nanti dipantau nih, di approve tidak gitu permohonannya gitu ya. Jadi harus dipantau berkala nih. Nanti akan ada email berikutnya, jika memang permohonan kawan pajak disetujui, kawan pajak dipersilakan untuk melakukan pemadanan NIK tadi NPP gitu ya, melalui portal yang tadi sudah kita sebutkan atau channel yang sudah kita sebutkan. Tapi kalaupun memang ditolak, itu juga akan ada kiriman email kawan pajak, nanti akan disampaikan jika memang permohonan ditolak. Kita lanjutin lagi ya kawan pajak ya. Mas Iya, ini saya mau bertanya nih, sebagaimana disebutkan di PMK 112, penggunaan NPWP 16 digit ini kan tidak hanya digunakan dalam layanan administrasi perpajakan yang diselenggarakan oleh DJP, melainkan juga digunakan oleh pihak lain ya kawan pajak ya. Nah, boleh disebutkan nggak nih Mas Ian, kira-kira nih pihak lainnya ini seperti apa contohnya? Iya, terkait dengan layanan administrasi gitu ya. Jadi memang yang akan terdampak dengan implementasi NIK sebagai NPP gitu ya, atau NPP 16 digit, memang tidak hanya layanan administrasi perpajakan ya Mbak Sari, Mas Yandi ya, tapi ada juga layanan administrasi pihak lain kawan pajak. Nah, yang pertama layanan pencairan dana pemerintah. Nah, ini akan terdampak ya kawan pajak ya. Kemudian layanan ekspor impor. Nah, bagi kawan pajak yang rutin melakukan kegiatan ekspor maupun impor, nah ini silakan segera gitu ya, segera untuk memvalidasi NIK dan PP-nya. Kemudian layanan perbankan. Nah, ini layanan yang sangat dekat ya dengan sebagian besar mungkin ya masyarakat Indonesia gitu ya. Dan sektor keuangan lainnya ini juga akan terdampak ya kawan pajak ya. Nah, makanya tadi DJP juga membuka gitu ya, membuka peluang atau channel pemadanan yang bisa melalui layanan perbankan ya, oleh bank-bank itu memang dibuka juga, karena memang akan banyak yang terdampak gitu ya nasabah mereka gitu ya. Tapi tetap kawan pajak harus memastikan gitu ya bahwa NIK-nya sudah tervalidasi sebagai NPWP. Selanjutnya layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha. Nah, bagi kawan pajak sekarang yang mau membangun usaha gitu ya, atau mendirikan badan usaha, nah ini juga akan terdampak kawan pajak. Jadi silakan segerakan untuk validasi NIK NPWP-nya atau memastikan bahwa NIK NPWP-nya sudah tervalidasi sebagai NPWP. Kemudian layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DJP. Nah, ini luas nih. Jadi seluruh layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DJP. Jadi seperti apa nih? Administrasi pendudukan, mungkin ya nanti dia akan terdampak tuh ya. Kemudian layanan kesehatan nantinya bisa jadi. Iya. Terus sekolah anak-anak gitu ya. Wah, itu semua akan terdampak gitu ya. Nah, tetapi nanti waktunya kan masih ada ya untuk pemadanan, jadi silakan dimanfaatkan. Dan juga layanan lain. Nah, ada layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP, itu dia akan terdampak. Nah, intinya gitu ya. Semua layanan yang mensyaratkan NPWP akan terdampak dengan penerapan NIK sebagai NPWP. Mumpung ada waktunya,
silakan validasi nik sebagai NPWP, atau pastikan paling tidak gitu ya akses akun DJP online-nya. Kalau misalkan lupa password, ada tombolnya kok lupa password ya. Oh, iya. Silakan diakses gitu ya. Kalau masih belum bisa juga, KPP siap kok membantu. Siap membantu. Bisa datang kapanpun ke KPP selama di jam Line kerja. Desk. Oh, betul sekali. Nah, tadi ada kata-katanya yang penting nih dari Mas Ian nih. Masih bisa sampai. Berarti ada kata sebenarnya diperpanjang ya kawan pajaknya. Nah, untuk jelasnya berarti benar ya untuk pemadanan NIK NPWP ini kawan pajak masih punya waktu ya. Karena yang tadinya di PMK 112 itu dibatasi sampai 31 Desember ini ternyata diperpanjang ya Mas Ian ya. Untuk sampai dengan 30 Juni 2024. Nah Mas Ian, boleh disebutkan sedikit gak nih, di PMK 136 itu ada apa aja nih selain perpanjangan jangka waktu pemadanan NIK NPWP? Iya, di dalam PMK 136 yang pertama, yang utama itu tadi ya, diberikan perpanjangan ya untuk validasi NIK sebagai NPWP sampai 30 Juni 2024. Nah ini waktu yang sangat berharga gitu ya bagi kawan pajak semua dan juga kita gitu ya sebagai institusi yang menyelenggarakan layanan perpajakan khususnya gitu ya. Nah kemudian ada juga disebutkan terkait dengan dengan wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dan wajib pajak bukan penduduk gitu ya. Itu termasuk juga wajib pajak warisan belum terbagi. Jadi maksudnya itu siapapun yang punya NPWP, kira-kira gitu ya. Siapapun yang sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan sudah punya NPWP gitu ya, sampai dengan detik ini gitu ya. Itu silakan semua divalidasi. Kira-kira gitu ya. Harus semuanya NIK-nya. validasi. Iya, kira-kira gitu. Mungkin enggak ya. Betul, baik betul. Itu WPOP badan yang penduduk maupun yang bukan penduduk Iya, ya. betul. Kemudian WP badan, juga WP cabang gitu, semuanya harus melalui validasi NPWP ya Mas Ian ya. Iya, betul. Nah, seru sekali ya kawan pajak ya pembahasan kita kali ini ya. Jadi intinya adalah memang ternyata untuk validasi NIK NPWP ini pemerintah masih memberikan perpanjangan waktu kepada kawan pajak semua yang mungkin belum melakukan pemadanan NIK NPWP-nya, bisa segera dilakukan pemadanan NIK NPWP. Nah, ada yang mau ditambahkan nggak nih kira-kira sama Mas Ian dan Mas Yandi ke kawan pajak di semua? Oke, jadi kawan pajak semua seperti yang sudah kami bahas tadi panjang lebar, intinya pemberian kesempatan kepada wajib pajak melalui PMK 136 tahun 2023 ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam rangka implementasi Cortex Administration System yang akan berlangsung pada tahun depan. Jadi untuk mempersiapkan itu, selain membutuhkan dukungan dari pihak internal, kami juga membutuhkan masukan dari seluruh stakeholder. Salah satu dukungan yang kami butuhkan adalah bagaimana kita semua bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan realisasi pemadanan NIK yang sudah kita capai. Nah, menurut siaran pers, pernyataan Direktur P2 Humas pada tanggal 7 Desember 2023 itu sudah dilakukan pemadanan NPWP sebanyak 59,56 juta NIK. Nah, yang artinya dari seluruh angka tersebut itu mencapai 82,52% dari total wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, jadi untuk mengejar sekitar 17-18% sisanya, nah ini kita semua harus berkolaborasi dengan bersama-sama segera memadankan NIK NPWP baik secara individual ataupun melalui badan dan instansi pemerintah lewat portal NPWP tadi. Nah, dari Mas Ian mungkin ada tambahan lagi? Disampaikan? Iya, nah ini sebenarnya tahun depan ini akan sangat menarik ya. Tadi seperti Mas Ian disinggung, akan ada CETAS itu, nah, Cortex Administration System gitu ya. Jadi memang implementasi ini gitu ya, yang perlu mungkin jadi perhatian gitu ya kawan pajak semua dan termasuk kami juga gitu ya. Tentunya implementasinya ini nanti
kita akan terapkan dalam bentuk sistem administrasi gitu ya. Jadi sistem administrasi yang tentunya saat ini misalkan kita buat bukti potong sudah pakai import notifikasi gitu ya, atau bikin faktur pajak menggunakan aplikasi e-faktur gitu ya. Terus kemudian membuat bukti potong PPh pasal 21 menggunakan aplikasi ISPT gitu ya. Nah, tentunya nanti ketika implementasi NIK sebagai MPWP atau MPWP menjadi 16 digit gitu ya, tentunya dia akan diterapkan juga dalam prakteknya dengan menggunakan aplikasi gitu ya. Jadi untuk itu kita akan tentunya sampaikan gitu ya kepada seluruh kawan pajak terkait dengan perubahannya nanti seperti apa sih gitu ya, kaitannya dengan implementasi itu dari segi aplikasinya gitu ya. Kemudian dari segi administrasi pelaporannya gitu ya, tentunya akan ada hal-hal baru yang ya ini perlu kita tunggu nih nanti gitu ya. Wah, menarik ketika sekali sudah dirilis, dirilis secara resmi ya tentunya ya. Jadi kalau misalkan telepon sekarang kawan pajak ya belum ada rilisnya gitu ya. Nanti ketika sudah, kita akan bicara banyak di sana, termasuk bagaimana kawan pajak kita pastikan bisa mengoperasikan aplikasinya kan gitu ya. Betul. Karena memang benar Mas Ian nih, banyak sekali telepon yang masuk ya ke Iya, betul. menanyakan, Bu, mau menanyakan gimana nih cara bikin fakturnya Iya, dengan betul. menggunakan NPWP 16 digit. Nah, itu banyak sekali yang bertanya seperti itu. Menarik sekali ya kawan pajak ya. Ternyata memang tidak berhenti sampai di sini untuk proses validasi NIK NPWP itu ternyata berpengaruh sekali ke fasilitas perpajakan kedepannya ya, karena terkait dengan aplikasi yang barunya nanti akan diluncurkan oleh DJP. Nah, kawan pajak semuanya, semoga di pembahasan NIK NPWP kali ini cukup tercerahkan, dan jangan lupa pantau terus IG Pajak MD Jaktim untuk info-info seputar perpajakan lainnya ya. Dan saya Sari, Mas Ian dan Mas Yandi mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak semua. Terima kasih.